Karena di satu sisi Pierrot tengah mengintai pergerakan Elliot, dibantu oleh Darlene dan diiming-imingi akan diberi kekebalan hukum jika membantu mereka setelah membantu FBI. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Gimana nih kabar kalian setelah selesai nonton series Shooter? Ngomong-ngomong, Mimin udah nyiapin series baru nih yang bakal Mimin bahas. Jadi series ini berjudul Mr. Robot, di mana series ini menceritakan tentang seorang ahli komputer yang bernama Elliot Alderson. Ia bekerja sebagai security hacker di perusahaan yang bernama Allsafe. Ia juga mengalami kegelisahan sosial, diantaranya seperti depresi klinis dan sedikit mengalami paranoid serta delusi. Suatu hari, ia harus menangani sebuah perusahaan yang tengah diretas oleh suatu komunitas. Di sini Elliot berusaha menghilangkan virus-virus yang hacker simpan di perusahaan yang tengah ia lindungi. Namun, permasalahannya adalah hacker ini justru mencoba mengajak Elliot untuk bergabung dan menyerang perusahaan terbesar di Amerika. Bagaimana tanggapan Elliot? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Sebelum Mimin ngejelasin episode kali ini, Mimin mau ngingetin nih kalau episode kali ini adalah episode flashback, di mana menceritakan sudut pandang dari hilangnya Tyrell Wellick, serta mengapa Elliot Alderson bisa berada di sebuah mobil SUV yang terparkir tanpa mengingat apapun. Scene diawali oleh Elliot dan Tyrell yang sewaktu itu berada di markas F Society, di mana setelah Elliot menjelaskan rencananya pada Tyrell, ia langsung mengambil sebuah pistol di tumpukan popcorn. Tetapi saat Elliot akan menembakkan pistol tersebut, tiba-tiba pistol itu mengalami kemacetan yang menyebabkan peluru tak menembak. Elliot yang telah berubah menjadi Mr. Robot mengatakan jika itu adalah sebuah kesalahan, tetapi tidak bagi Tyrell yang menganggap hal itu sebagai sebuah takdir. Tyrell mengatakan jika mereka telah ditakdirkan bersama, mereka berdua adalah Tuhan, dan itu alasan mengapa pistol yang Elliot pegang tak menembak dirinya. Namun hal itu ditolak oleh Elliot yang mencoba akan kembali menembak untuk kedua kalinya. Karena ingin membuktikan pada Elliot, akhirnya Tyrell pun menyuruh Elliot untuk menodongkan senjata yang sedang ia pegang pada keningnya agar Tyrell bisa menerima apapun takdir yang Tuhan berikan. Akibat hal tersebut, Elliot tiba-tiba merubah pikirannya dan justru menyuruh Tyrell untuk mengambil pistol tersebut. Akhirnya, Elliot pun berpikir jika suatu saat Tyrell bisa membantunya dalam menjalankan rencananya. Sementara itu, di luar F Society, terlihat pria misterius bersama kedua anggota Dark Army akan menyerbu ke dalam. Pria misterius memberi komando untuk tak mengeluarkan senjata jika Tyrell dan Elliot tak melawan. Mereka pun mengerti dan memutuskan untuk masuk. Saat di dalam, Elliot sedang menjelaskan rencananya pada Tyrell. Tiba-tiba, pria misterius bersama dua anak buahnya langsung mendatangi mereka. Elliot dan Tyrell terkejut melihat kedatangan pria misterius itu. Tyrell mencoba mengambil senjatanya, tetapi hal itu berhasil diketahui oleh kedua anak buah pria misterius yang langsung menodongkan senjata. Akhirnya mereka berdua pun pasrah, lalu pria misterius itu bertanya pada Tyrell, apakah mobil yang berada di luar adalah miliknya? Tyrell menjawab iya, kemudian ia menyuruh Tyrell untuk memberikan kunci mobilnya padanya. Setelah Tyrell memberikan kunci mobilnya pada pria misterius tersebut, pria misterius mengalihkan pembicaraan pada Elliot, yang bertanya apakah Elliot bisa menyetir mobil. Elliot menjawab jika ia bisa. Lalu setelah semua pertanyaan terjawab, ia menyuruh Elliot untuk pergi menggunakan SUV milik Tyrell dan pergi ke tempat parkir, lalu melupakan pertemuan ini. Sementara Tyrell diminta untuk ikut bersamanya setelah pria misterius menjelaskan jika Tyrell akan menjadi orang yang paling dicari di negeri ini karena FBI telah menjadikan dirinya sebagai tersangka atas penyerangan 9 Mei. Karena tak mau dipenjara dan harus meninggalkan rencananya, Tyrell pun mau mengikuti pria misterius dan berpisah dengan Elliot. Tyrell dibawa ke tempat yang sangat jauh dan terpencil, milik properti Dark Army. Ia pun diberi seluruh fasilitas yang ia berikan, termasuk untuk memantau keluarganya. Tyrell tak perlu khawatir tentang sistem keamanan yang berada di sekitar daerah tersebut, karena seluruh daerah di kawasan perumahan yang Tyrell diami adalah milik Dark Army. Sementara itu, baru saja Elliot tiba di apartemennya, ia langsung diciduk oleh pihak FBI, dan ia akhirnya dipenjara atas penyalahgunaan komputer.
Setelah Elliot dipenjara, Zhang atau yang lebih dikenal sebagai White Rose langsung mengetahui hal tersebut dan meminta asistennya untuk menyuruh orang dalam di penjara agar melindungi Elliot, serta melakukan prosedur agar Elliot bisa dibebaskan dalam waktu dekat. Lalu, setelah mengurus kasus Elliot, ia bertemu dengan salah satu presenter media yang dimintanya untuk memulihkan citra Tyrell Wellick yang disalahkan atas peristiwa 9 Mei. Ia ingin membuat propaganda agar Tyrell bukanlah pelaku dari peristiwa tersebut. Kembali ke Tyrell, saat di tengah malam, ia tiba-tiba terbangun karena mendengar kegaduhan, yang ternyata itu berasal dari dua anggota Dark Army yang sedang menonton televisi. Kemudian, ia tiba-tiba melihat seorang kakek-kakek yang memperkenalkan dirinya sebagai Tuan William. William pun mempersilahkan Tyrell untuk duduk dan berbincang bersamanya. Tetapi, sebelum berbincang dengannya, Tyrell bertanya tentang keberadaan Elliot. William mengatakan jika hal ini akan berkaitan dengan keberadaan Elliot. Kemudian, ia memberikan beberapa pertanyaan pada Tyrell, seperti apakah ia membunuh Sharon Knowles, apakah ia membenci ayahnya, apakah ia berselingkuh dari istrinya, dan masih banyak lagi. Pertanyaan terus diulang-ulang hingga Tyrell merasa sangat frustasi. Terlebih suara air menandakan telah matang berdenging dengan keras. William meneruskan pertanyaannya, dan Tyrell yang awalnya tak mengakui perbuatan jika ia membunuh Sharon Knowles, akhirnya mengakui perbuatannya. Kemudian William bertanya apakah Tyrell akan setia padanya, dan jawaban Tyrell adalah tidak. Lalu William pun menyudahi pertanyaannya dan tak lama asisten White Rose datang. William pun menggelengkan kepalanya tanda bahwa ia tak mendapatkan apapun. Tetapi tiba-tiba Tyrell berkata jika ia akan tetap setia pada Elliot Alderson. Akhirnya William melanjutkan sesi perbincangannya, di mana ia mengatakan jika Tyrell harus menyelesaikan tahap 2 di rumah ini. Ia akan difasilitasi telepon, laptop, dan akses internet untuk menyusun tahap 2. Dan itu adalah permintaan dari Elliot. Teman-teman ingat gak sih ketika Elliot mendapat panggilan misterius? Ternyata itu benar-benar dari Tyrell. Namun, ia tak menyangka Elliot mengalami perubahan yang sangat drastis. Setelah menelepon Elliot, Tyrell pun terlihat kembali frustasi. Pria misterius yang telah mengunjunginya mencoba untuk mengajak Tyrell bereaksi, di mana ia membawa Tyrell keluar dan menyuruhnya untuk menghancurkan batang pohon agar meluapkan emosinya. Tetapi pria misterius tak menyangka karena Tyrell lebih mahir darinya. Akhirnya setiap hari Tyrell melakukan hal itu sembari mengawasi pergerakan anak kesayangannya serta istrinya, Joanna. Scene kemudian berpindah pada Darlene yang memberikan femtocell pada Cisco untuk dirakitnya. Di sana mereka mengalami beberapa perdebatan karena Cisco ingin hubungan mereka merasa normal dan bahkan mereka bisa pergi liburan ke Budapest. Tetapi Darlene menolaknya dan ia akan mengabulkan permintaan Cisco jika semua rencana mereka telah selesai. Akhirnya Cisco pun meninggalkan Darlene yang ternyata ia bertemu dengan pria misterius. Lalu, Cisco memberikan femtocell pada pria misterius tersebut. Setelah mendapatkan femtocell, pria misterius langsung memberikannya pada Tyrell, dan Tyrell langsung menyelesaikan femtocell tersebut agar bisa segera beroperasi. Setelah menyelesaikan femtocell, Tyrell kembali menjalankan aktivitasnya, mengawasi anak kesayangannya, menghancurkan batang pohon yang terus-menerus ia lakukan. Karena cukup lama berada di sana sendirian, Tyrell pun merasa bosan dan jenuh, hingga akhirnya ia memutuskan untuk pergi dari properti milik Dark Army. Dengan menutup wajahnya, ia berusaha untuk kabur. Tetapi, baru saja ia berhasil keluar, tiba-tiba seorang polisi telah mengetahuinya sebagai Tyrell Wellick, orang yang paling dicari di seluruh negeri. Tyrell pun panik dan langsung berusaha menjauhi polisi tersebut. Ia menyusuri hutan agar terhindar dari polisi yang mencurigainya. Namun usaha Tyrell rupanya sia-sia karena polisi tersebut berhasil menangkap basah Tyrell dan akan membawanya ke kantor pusat. Tyrell diborgol dan polisi tersebut berusaha untuk menelepon rekannya agar Tyrell bisa segera dipindahkan. Dengan penuh rasa bangga, polisi itu yakin jika ia akan segera naik pangkat karena berhasil menangkap orang paling dicari di seluruh negeri. Tetapi, Tyrell terus berusaha mencari cara agar ia bisa melarikan diri. Salah satunya dengan mematahkan salah satu jari jempol miliknya, agar ia bisa mengeluarkan tangannya dari borgol. Saat polisi itu telah menduga jika rekannya telah datang, ia pun langsung berniat menyerahkan Tyrell.
Namun rupanya ekspektasi polisi tak seindah realitanya. Karena yang ia kira rekannya telah datang justru adalah seseorang yang langsung menembakkan pistol padanya hingga ia tewas. Lalu pria itu pun langsung membawa kembali Tyrell ke properti Dark Army, yang ternyata orang itu adalah Santiago, atasan dari Piero. Santiago menyalahkan pria misterius karena ia telah gagal mengawasi pergerakan Tyrell. Bahkan ia khawatir jika polisi yang telah ia bunuh ternyata telah berhasil terlebih dahulu menelpon kantor pusat. Lalu Santiago memberi peringatan pada Tyrell untuk tak melakukan hal itu lagi, dan Santiago pun pergi. Setelah Santiago pergi, pria misterius langsung menghampiri Tyrell dan memberinya sebuah kompresan agar Tyrell merasa nyaman dengan jari jempol yang telah ia patahkan. Kemudian ia menyuruh Tyrell untuk tak mendengarkan omongan orang gila yang baru saja menyelamatkan Tyrell. Scene lalu berganti pada pria misterius yang pergi ke penjara untuk menemui orang yang telah menjaga Elliot, yang ternyata orang itu adalah Leon. Leon langsung menjelaskan tentang pembebasan Elliot yang sebentar lagi akan terrealisasikan. Ia pun memberi saran pada pria misterius untuk memberi Elliot seorang wanita setelah ia sangat tak suka dengan sifat Elliot yang terlalu kaku. Akhirnya, setelah mendapat berita tersebut, pria misterius langsung menyuruh Tyrell untuk bersiap-siap pergi, karena Elliot telah berhasil dibebaskan. Dengan penuh semangat dan senang, Tyrell langsung menyiapkan barang-barangnya, dan mereka pun pergi ke sebuah gudang. Tyrell sangat yakin jika Elliot akan menyukai tempat ini. Kemudian mereka berpindah ke sebuah hotel di mana tak lama lagi ia akan bertemu dengan Elliot. Karena akan bertemu dengan rekan kerjanya, tentu saja Tyrell ingin memberikan penampilan terbaik. Ia pun meminta pada pria misterius agar memberinya sebuah jas. Dan hal itu langsung dikabulkan oleh pria misterius. Tetapi ia menyarankan Tyrell untuk tak memakai jas karena terlalu mencolok untuk berada di pusat kota. Tetapi hal itu tak diperdulikan oleh Tyrell. Ia langsung membersihkan dirinya, mencukur brewok yang telah menutupi wajahnya, dan langsung mempersiapkan diri bertemu dengan Elliot. Setelah membersihkan dirinya, ia pun langsung ditelepon oleh salah satu resepsionis hotel jika Elliot telah berada di bawah. Ia pun langsung bersiap ke bawah menemui Elliot yang sedang berbincang dengan salah satu pengendara taksi. Kemudian setelah Elliot memasuki taksi, Tyrell pun buru-buru menyusulnya dan langsung memberikan sebuah alamat pada pengendara taksi tersebut. Sementara Elliot sangat terkejut dengan kehadiran Tyrell. Lalu scene berpindah pada pasca penembakan Elliot, di mana Tyrell sangat terheran ketika ia mendengar Elliot berkata jika dirinya tak nyata. Akhirnya Angela pun memberitahu sesuatu pada Tyrell jika Elliot terkadang bisa menjadi sesuatu yang berbeda. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Tyrell untuk pertama kalinya melihat Elliot berubah menjadi Mr. Robot bersambung. Gimana nih, seru nggak series Mr. Robot ini? Lanjut apa enggak ya? Coba komen di kolom komentar. Oke, segitu dulu dari Mimin. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.